Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Kamu kentut. Meskipun paviliun Wantong kita tidak sebaik aliansi penyegel iblis, kita masih tidak kekurangan sumber dayanya. Bagaimana saya bisa memata-matainya? Saya tidak peduli siapa yang ingin dibunuh Chen Ping. Dia ada di pesawat paviliun Wantong kita sekarang. Dia hanya perlu dilindungi oleh paviliun Wantong kita. Jika saya menyerahkannya sekarang, bagaimana pandangan seluruh wilayah selatan? Paviliun Wantong kita di masa depan. Paviliun. Sebagai penatua pengawal, saya ingin melindungi keselamatan pesawat dan penumpang. Kecuali saya mati, saya tidak akan menyerahkan orang itu kepada Anda. Saya tidak peduli bagaimana Anda mendapat kabar bahwa Chen Ping ada di pesawat kami. Jika Anda berani menggunakan kekerasan, saya akan menemani Anda sampai akhir. Bahkan jika saya mati, paviliun Wantong kami akan menempatkan Anda pada daftar yang harus dibunuh, daftar. Kamu harus berpikir hati-hati. Jika paviliun Wantong kita termasuk dalam daftar yang harus dibunuh, apakah menurutmu kamu masih punya kesempatan untuk nongkrong di wilayah selatan? Penatua Sun hanya bisa terus keluar dari paviliun Wantong untuk menakut-nakuti pihak lain. Benar saja, biksu bermata satu itu ragu-ragu kali ini. Paviliun Wantong juga merupakan sekte terkenal di wilayah selatan, dengan banyak cabang di wilayah selatan. Jika dia benar-benar kesal dan Tuan Wantong memasukkannya ke dalam daftar yang harus dibunuh, dia benar-benar tidak akan bisa jalan-jalan di wilayah selatan. Terlebih lagi, penguasa paviliun Wantong adalah seekor naga yang tidak pernah melihat akhir, dan hanya sedikit orang yang mengetahui identitasnya, hanya beberapa tetua yang menguasai paviliun Wantong. Tepat ketika biksu bermata satu itu ragu-ragu, Penatua Sun melanjutkan, jika sesama penganut Tao menyerah kali ini, saya, paviliun Wantong, dapat mengirimkan sejumlah sumber daya. Meskipun itu tidak sebaik upeti 100 tahun dari penyegelan iblis aliansi, itu pasti tidak akan terlalu buruk. Penatua Sun memukul ketika setrika masih panas, berharap dapat membuat biksu bermata satu itu pergi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Sun, biksu bermata satu itu menjadi semakin ragu-ragu. Saudaraku, jika kita membunuh Chen Ping, itu tidak akan sesederhana hanya mendapatkan pemujaan 100 tahun dari Demon Sealing Alliance. Pada saat ini, seorang pemuda di belakang biksu bermata satu maju dan membisikkan beberapa kata ke telinga biksu bermata satu. Setelah mendengar ini, mata biksu bermata satu itu menjadi tegas dan dia memandang ke arah Penatua Sun dan berkata, Penatua Sun, meskipun saya tidak berniat menjadi musuh paviliun Wantong, saya harus menyingkirkan Chen Ping hari ini, jika tidak, Anda akan mati. Penatua Sun mengerutkan kening. Dia baru saja akan berhasil, tetapi dia tidak tahu apa yang dikatakan biksu bermata satu yang membuat biksu bermata satu itu menjadi bertekad. Elder Sun, bisakah kamu mengalahkan mata ini? Tepat ketika Penatua Sun berada dalam dilema dan tidak tahu harus berbuat apa, Chen Ping keluar dari pesawat. Tuan Chen, kenapa kamu keluar? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak bergerak? Melihat Chen Ping keluar, Penatua Sun berkata dengan cemas. Apakah kamu Chen Ping? Biksu bermata satu itu menatap Chen Ping dan bertanya dengan heran. Lagi pula, dia berpikir bahwa orang yang bisa dibunuh oleh aliansi penyegel iblis dengan pengorbanan ratusan tahun juga adalah seorang biksu di alam kesengsaraan level 5 atau lebih. Dia juga harus menjadi orang yang memiliki perseteruan hidup dan mati dengan Demon Sealing Alliance. Tapi Chen Ping terlihat sangat muda, dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan dia sangat biasa. Bagaimana seseorang dengan tingkat kekuatan seperti ini bisa dihukum oleh Demon Sealing Alliance? Ya, saya Chen Ping, orang yang dibunuh oleh Demon Sealing Alliance dengan pengorbanan 100 tahun. Aku bisa pergi bersamamu, tapi jangan mempermalukan Penatua Sun, kata Chen Ping kepada biksu bermata satu. Ketika biksu bermata satu mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Jika Chen Ping ditangkap tanpa ragu-ragu, dia tidak perlu menyinggung paviliun Wantong,
dan dia masih bisa mendapatkan pemujaan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis terbaik dari kedua dunia. Baiklah, selama kamu patuh, aku tidak akan pernah mempermalukan Paviliun Wantong. Aku akan segera membiarkan mereka pergi. Biksu bermata satu itu mengangguk. Tuan Chen, Anda. Penatua Sun tidak tahan melihat Chen Ping berdiri atas inisiatifnya sendiri hanya untuk menghindari masalah padanya. Tanda seru. Chen Ping mengabaikan Penatua Sun dan terus berkata kepada biksu bermata satu itu, saya akan segera dibunuh oleh Anda. Dapatkah saya memahami satu hal sebelum saya mati? Oke, beritahu aku, kata biksu bermata satu itu. Saya ingin tahu, bagaimana Anda tahu bahwa saya berada di pesawat Paviliun Wantong, dan bagaimana Anda tahu bahwa saya pergi ke istana Guanghan? Siapa yang memberi tahu Anda? Ya, lagi pula, hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia membawa pesawat itu ke istana Guanghan, dan mustahil bagi orang-orang ini untuk mengungkapkan keberadaannya. Chen Ping selalu bertanya-tanya siapa yang mengungkapkan keberadaannya. Dan para biksu di pesawat itu tidak mengenalnya, dan mereka tidak bisa mengungkapkannya kepadanya. Hahaha, meskipun kamu menyinggung aliansi penyegel iblis, kamu sebenarnya menyinggung tuanmu dari keluargamu. Tuanmu mengungkapkan keberadaanmu kepada kami. Sekarang kamu mengetahuinya, kamu sangat memahaminya. Biksu bermata satu itu tertawa dan berkata, Mukui. Mata Chen Ping sedikit menyipit. Dia tahu bahwa Penatua Xia tidak akan pernah membunuh Mukui, tetapi dia tidak menyangka akan membiarkan orang ini pergi begitu cepat. Tuanmu dari keluargamu. Bagaimana Tuan Chen menyinggung perasaannya? Penatua Sun tidak tahu apa yang dilakukan Mukui di Paviliun Wantong, jadi dia sangat ragu. Chen Ping tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepada Penatua Sun, jadi dia berkata, Penatua Sun, ceritanya panjang. Saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Aku baru saja bertanya padamu, bisakah kamu mengalahkan mata yang satu ini? Kamu belum menjawab. Tuan Chen, saya 80% yakin bisa mengalahkannya, tetapi dia memiliki begitu banyak adik laki-laki yang kekuatannya tidak lemah. Murid-murid yang saya bawa ini bukan tandingannya. Penatua Sun berkata dengan malu. Jika itu 1 lawan 1, Penatua Sun tidak takut. Tapi ada begitu banyak orang di sisi lain, tidak mungkin melawannya sendirian. Elder Sun, pegang saja satu mata ini dan serahkan sisanya padaku. Chen Ping berkata dengan tenang. Apa? Penatua Sun terkejut, Tuan Chen, ini adalah lebih dari selusin biksu di alam kesengsaraan tingkat 5 dan 6. Meskipun tidak banyak biksu tingkat 6, ada begitu banyak orang yang Anda tidak bisa tangani hanya dengan alam kesengsaraan tingkat ketiga. Meskipun Penatua Sun tahu bahwa Chen Ping pandai dalam bidang mantra, mustahil bagi biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan untuk berurusan dengan lebih dari selusin biksu tingkat 5 dan 6 di alam kesengsaraan. Bukankah ini lelucon? Dan ketika biksu bermata satu itu melihat bahwa Chen Ping sebenarnya ingin mengambil tindakan, dan dia masih berurusan dengan lebih dari selusin adik laki-lakinya sendirian. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, Nak, apakah kamu sudah gila dan menjadi gila? Kamu hanyalah orang tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Kamu masih ingin bertarung dengan selusin saudaraku. Apakah kamu menjadi gila atau tidak, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Chen Ping tersenyum dingin, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuhnya. Melihat tubuh Chen Ping tiba-tiba tertutup sisik emas, dan aura yang keluar dari tubuhnya sangat menakutkan. Biksu bermata satu itu sedikit mengernyit. Melihat ini, Penatua Sun tahu bahwa pertempuran hari ini tidak dapat dihindari, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Chen, Anda dan murid Paviliun Wantong kami akan berperang melawan musuh bersama-sama. Saya akan membantu Anda setelah saya membunuh pria bermata satu itu. Tidak perlu, kalian murid Paviliun Wantong terlalu lemah, jangan mati sia-sia. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika murid Paviliun Wantong mendengar ini, mereka semua sangat marah.
Banyak dari mereka juga berada di tingkat kekuatan ketiga dan keempat, dan banyak dari mereka berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, yang lebih tinggi dari Chen Ping. Sekarang Chen Ping benar-benar mengatakan bahwa kekuatan mereka rendah. Bukankah ini memalukan? Setelah mendengarkan kata-kata Chen Ping, Penatua Sun juga merasa bahwa Chen Ping agak terlalu sok. Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, tetapi dia benar-benar mengatakan bahwa kekuatan orang lain rendah. Tetapi saat ini, Penatua Sun tidak dapat menyangkal Chen Ping. Dia hanya bisa berkata, "Baiklah, saya akan mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan cepat dan datang membantu Anda. Sebaiknya aku mengambil keputusan cepat dan pergi membantumu." Setelah Chen Ping selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap. Kemudian cahaya putih menyala, dan di samping Duyan, seorang pemuda yang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, kepalanya terbang tinggi dalam sekejap. Bunuh dengan satu pedang. Namun, tidak ada yang bereaksi. Chen Ping sedang memegang pedang pembunuh naga, dan darah masih menetes dari bilah pedang pembunuh naga. Melihat pemandangan ini, semua murid Paviliun Wantong menarik napas dalam-dalam. Baru saja mereka marah karena Chen Ping meremehkan orang lain. Sekarang semua orang tercengang. Seorang kultivator tingkat keempat di alam kesengsaraan sebenarnya langsung dibunuh oleh kultivator alam kesengsaraan tingkat ketiga tanpa ragu-ragu. Bahkan jika Anda adalah biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan, jika Anda ingin membunuh seorang kultivator alam kesengsaraan tingkat 4, Anda tidak dapat melakukannya dengan cepat dan lancar. Tanda seru. Penatua Sun juga terkejut. Dia tidak menyangka Chen Ping begitu kuat. Dari pedang itu saja, dia tidak yakin dia bisa melakukannya. Beku bermata satu itu memandangi saudara lelakinya yang telah meninggal dan sangat terkejut. Lalu dia berteriak dengan marah, "Nak, kamu mencari kematian, bunuh aku." Biksu bermata satu itu melompat, dengan pedang di tangannya dipenuhi kabut hitam, dan langsung menuju ke arah Chen Ping. "Selama aku di sini, kamu tidak bisa menyakiti Tuan Chen sama sekali." Elder Sun juga melompat, dengan penampilan Chen Ping barusan, kepercayaan diri Elder Sun meningkat pesat. Penatua Sun mengikuti biksu bermata satu itu ke dalam pertempuran sengit. Selusin pembudidaya iblis yang tersisa datang untuk menyerang Chen Ping. Teknik pedang 9 bayangan. Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan kemudian sosok-sosok muncul satu demi satu. Pada akhirnya, ada 7 Chen Ping yang identik, semuanya mengenakan baju besi emas, memegang pedang pembunuh naga, dan saling memandang. Melihat para penggarap iblis dengan niat membunuh. Lebih dari selusin pembudidaya iblis tercengang ketika mereka melihat begitu banyak Chen Ping yang identik tiba-tiba muncul. Tidak hanya mereka, tetapi juga para biksu di Paviliun Wantong dan pesawat itu tercengang. Mereka benar-benar tidak mengerti teknik apa yang digunakan Chen Ping, dan bagaimana dia bisa memunculkan begitu banyak dirinya sekaligus. Mana yang benar? Jangan takut, ini ilusi, semuanya palsu, serang saja. Biksu bermata satu itu melihat adik laki-lakinya ditahan oleh Chen Ping, jadi dia berteriak keras. Begitu banyak Chen Ping yang tiba-tiba muncul, terlihat jelas bahwa mereka menggunakan ilusi untuk membingungkan mata semua orang. Tanda seru. Setelah mendengar apa yang dikatakan biksu bermata satu itu, selusin pembudidaya iblis mulai menyerang lagi. Lebih dari selusin harta karun dari berbagai jenis sedang menuju ke arah Chen Ping. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan melompat tinggi dalam sekejap. Ketika Chen Ping melompat, lebih dari selusin pembudidaya iblis segera membidiknya. Mereka semua tahu bahwa ini adalah wujud asli Chen Ping, dan yang lainnya semuanya adalah hantu. Chen Ping menginginkan efek ini. Selusin pembudidaya iblis juga melompat dan langsung menuju tubuh Chen Ping. Tidak ada yang memperhatikan klon Chen Ping di bawah. Tapi saat selusin pembudidaya iblis ini menyerang Chen Ping, mereka tiba-tiba merasakan gelombang dingin datang dari belakang mereka. Para pembudidaya iblis ini terkejut, mereka mengira para murid Paviliun Wantong telah mengambil tindakan. Tetapi ketika mereka melihat ke bawah,
mereka menemukan bahwa klon Chen Ping yang mereka abaikan sebenarnya datang untuk membunuh mereka dengan pedang pembunuh naga di tangan mereka. Para pembudidaya iblis ini sangat terkejut sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi, dan 6 atau 7 dari mereka langsung terbunuh. Kali ini, setengah dari orang-orangnya tersesat. Apa yang sedang terjadi di sini? Sial, bisakah klon yang ditransformasikan juga membunuh orang? Klon ini sepertinya bukan ilusi sama sekali. Sepertinya setiap klon memiliki auranya masing-masing. Itu terlalu menakutkan. Apakah orang ini benar-benar prajurit tingkat ketiga di alam kesengsaraan? Entah itu murid Paviliun Wantong atau orang-orang di pesawat, semua orang melihatnya dengan kaget, mata mereka hampir tertunduk karena terkejut. Biksu bermata satu itu mengikuti Penatua Sun untuk bertarung dan tidak menyadarinya. Ketika dia melihatnya sekilas dengan santai, dia tertegun sejenak. Selusin anak laki-laki yang masih hidup dan menendang sekarang setengah mati dalam sekejap mata. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping melakukannya. Pada saat biksu bermata satu itu terkejut, Penatua Sun mengambil kesempatan itu dan menamparkan dada biksu bermata satu itu dengan telapak tangannya, menjatuhkan biksu bermata satu itu jauh-jauh.